Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tulis segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma asaban nasu minad dunya faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazillul yawma yaltawi ma yajidu daqlan yamla'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Ad-daqalu bi fathid dalil muhmalati wal qafi radi'ut tamri, wallahu a'lam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang zuhud. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, suatu ketika zakara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma asaban nasu minad dunya. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
manusia zaman itu dapatkan atau peroleh yang berkaitan dengan dunia. Disebutin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, si fulan tanahnya di sini, si fulan hartanya ini. Disebutkan banyak orang-orang mendapatkan bagian dunia begitu dahsyat, luar biasa. Kayak kita gitu kalau lagi kongko ngobrolin kekayaan orang kan enak banget ya kan, enak ya. Dia tuh kontrakannya di sono 20 pintu, di sono 10 pintu, rumahnya mewah, mobilnya cakep, megah. Begitu kan kita kata kongko ya. Nah begitulah Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan banyak prestasi-prestasi dunia yang didapatkan oleh manusia saat itu. Kemudian beliau mengingatkan bahwa prestasi-prestasi itu sebetulnya bukan sebuah kebanggaan, kekayaan bukan sebuah ukuran kebahagiaan, karena kata beliau, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazilul yawma yaltawi ma yajidu dakharan yamla'u bihi batnahu. Sementara kata Sayyidina Umar, saya melihat Rasulullah seringkali dia melewati malam sementara perutnya tidak diisi oleh makanan, walaupun hanya korma yang kualitasnya rendah. Artinya Rasulullah SAW seringkali tidur dalam keadaan lapar, bukan karena diet, tapi memang nggak ada yang bisa dimakan. Mohon maaf ya, kadang orang kita malam ogah makan, diajak makan ogah lah, kecuali diajak makan enak baru mau. Kalau cuma makan orek tempe mau gak nih? Kalau diajak makan nasi goreng ogah, tapi diajak sop kambing berangkat tuh. Ada kan begitu ya? Saya tuh modelnya begitu. Ada di antara kita yang diajak yang malam emang ogah makan. Emang malam nggak mau masuk makan ke dalam tubuhnya, bukan karena kagak ada. Motifnya beda-beda. Diajak makan ogah, orang sorenya udah nambah 2 piring, kenyang perutnya. Diajak makan ogah, karena udah malam dia jaga kesehatannya, jangan sampai tambah gemuk, numpukin glukosa, diabetes, dia takut tuh. Tapi Rasulullah SAW seringkali sampai malam belum makan. Karena apa? Nggak ada makanan yang bisa dimakan. Bahkan seukuran rodiut tamar, seukuran korma yang kualitasnya jelek aja dia nggak bisa mengadakannya. Korma kan macam-macam. Ada yang rada mahalan, ada yang sedang, ada yang biasa, ada ajwa, ada mejol, ada sukari, ada rutok, ada korma tunis, kan macam-macam. Harganya beda-beda. Ada yang sekilonya 30.000, yang nempel dikelet kayak permen. Nah tuh 30.000 yang beli sekilonya tuh. Ada yang rada sedang dikit, sukari, mejol. Ada yang rada mahal, kayak ajwa gitu, sekilo bisa 350 sampai 400. Tapi Rasulullah SAW seringkali, jangankan mejol, jangankan sukari, jangankan model ajwa, korma sekilo 30.000 pun nggak
masuk ke dalam tubuhnya karena memang nggak ada sama sekali. Ini Rasulullah orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Rasulullah yang Allah sayang kepadanya. Rasulullah yang kalau dia doa angkat tangan apapun pasti akan Allah berikan. Tapi dia tidak gunakan fasilitas itu. Rasul nggak minta aja gunung emas yang beri. Mohon maaf kan kalau dalam cerita awal-awal dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu begitu mengkhawatirkan para pemimpin Quraisy, sampai para pemimpin Quraisy berembuk sepakat musyawarah, ini Muhammad kita hentikan dakwahnya dengan cara kalau kita perangin repot urusannya, karena backingnya adalah keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Manaf yang merupakan kabilah besar saat itu. Satu-satunya cara bujukin, tawarkan kekayaan, tawarkan kekuasaan, tawarkan apa yang dia mau, tapi syaratnya berhenti dakwah, berhenti menyeru dan menyebarkan agama Islam. Lalu datanglah utusan kepada pamanda baginda Nabi yaitu Sayyidina Abu Talib radhiyallahu Abu Talib menyampaikan hasil musyawarah itu. Sampaikan kepada keponakanmu, hentikan dakwah menyeru orang bertauhid, menyuruh orang untuk meninggalkan sesembahan berhala. Nanti apa yang dia pengen kita kasih. Mau duit banyak kita kasih, mau jabatan kita kasih, mau perempuan mana aja yang cakep kita berikan. Pokoknya uncang-uncang kaki, hidup senang. Lalu Abu Thalib menyampaikan apa yang disampaikan tadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan jawabannya luar biasa. Kata baginda Rasul, "Lau mutiya syamsu biyamini wal qamaru biyasari ma taraktu hadzal amr." Wahai paman, seandainya diberikan kepadaku, dikasihkan kepadaku matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan seruan dakwah ini, meninggalkan ajakan menyembah Tuhan yang satu, mataraktu hadzal amal, gak bakal aku tinggalin. Timbang kekayaan, matahari juga dikasih ke aku gak bakal tinggalin. Kekayaan datang tapi Nabi kagak silo. Coba saya ditawarin begitu, udah ente gak usah ngajar dah, gak usah dakwah. Terus ini duit 100 miliar, ini rumah mewah, jabatan komisaris, ini gue tambahin yang cakep-cakep, tapi syaratnya tuh berhenti ngajar. Kira-kira diambil apa kagak begitu? Diambil gak? Ambil aja, saya tahu lu. Kalau untuk urusan kekayaan nyamperin nabinya enggak. Pemimpin nih, presiden yang wilayah kekuasaannya begitu dahsyat luar biasa, sering tidur dalam keadaan lapar, boro-boro nasi uduk, boro-boro nasi padang, korma atu aja gak masuk ke dalam perutnya.
Mohon maaf, kan kadang selapar-laparnya gitu ya, nggak punya duitnya gitu ya. Siang kagak makan, malam nggak makan, pagi sarapan. Biar kagak pakai singkong kayak sarapan. Gitu tuh. Pagi nggak sarapan, emang nggak ada duit banget. Siang masih bisa makan. Pagi nggak makan, oke, nggak punya duit. Siang kagak makan, emang nggak punya duit. Malam makan nggak? Datang pengajian makan. Aman urusan. Nabi kagak, kosong perutnya. Karena beliau nggak silo sama dunia. Beliau ingat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dalam akhir surat At-Takatsur itu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian kelak akan ditanya oleh Allah atas apa yang Allah berikan kenikmatan di dunia. Jangankan yang besar, jangankan yang banyak, yang kecil dan sedikit pun, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, bakal ditanya oleh Allah. Ini yang berat. Ini yang berat, yang makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doa, yang ketika doa itu sampai kepada kita, kita nggak pengen ngamalin. Beliau berdoa, Allahumma ij'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumaratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kelak kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Bukan Nabi nggak mau senang, bukan Nabi nggak mau bahagia, karena Nabi tahu latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bakal ditanya kita semua apa yang kita punya saat ini. Jangan kata sepeda oyot, sepeda rongsok, nggak punya sepeda pun, kaki kita bakal ditanya. Jangan kata motor yang cakep, sepeda pun kalau kita punya bakal ditanya. Jangan ada mobil yang roda 4, motor yang cuma roda 2 yang kita punya tuh bakal ditanya tuh motor dipakai kemana? Ngojek dan rezeki halal, berangkat ngaji dari Pamulang sini halal, kalau belok ke rumah janda ditanya Ustaz Agus. Itu yang berat masalahnya. Bukan gak boleh kaya, bukan gak boleh bahagia, silahkan mau jadi orang kaya, konglomerat sekalipun, duitnya triliunan, silahkan. Rumah di mana-mana silahkan, mobil di mana-mana silahkan, tapi latus'alunna yawma idzin 'anil. Itu yang kalau udah itu urusannya repot kita. Karena ditanyanya min aina tasabtahu wa bima anfaqtahu. Tuh motor belinya duit dari mana? Gusuran ya Allah. Gusuran tanah siapa ya? Tanah orang tua saya. Clear lagi. Wabi ma'anfaq tahu, dipakainya digunainnya kemana? Tuh bermotor, belum duitnya, belum mobilnya,
semua bakal ditanya oleh Allah. Jadi di sini mungkin ketika kita Allah berikan banyak kekayaan, ya silahkan nikmatin, tapi gunakan untuk kebaikan-kebaikan, karena bakal banyak ditanya oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita temukan dalam riwayat lain yang menggambarkan bagaimana hidupnya Nabi begitu sederhana, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu dalam sebuah riwayat, rumahnya Rasulullah seringkali selama 3 hari kagak ngebul dapurnya. Tuh bahasanya begitu, nggak ngebul dapurnya, kagak masak. Artinya kalau kagak masak, nggak ada makanan. Bener-bener kagak ada makanan, kagak masak. Kalau masalah urusan kagak ngebul dapur, mohon maaf, dapur saya nggak pernah ngebul. Jujur, sebulan belum tentu nyala tuh kompor rumah saya. Tapi makan nggak? Nah itu bedanya. Nabi kita Muhammad SAW nggak ngebul dapurnya, nggak nyala kompornya, nggak ada aktivitas di dapurnya. Ya emang kagak makan. Kalau saya sebulan dapur saya kagak nyala kompornya, makan nggak? Ya kadang nasi goreng, kadang pangsit, kadang seblak, apa juga kita punya, kita beli. Itu bedanya. Begitu dahsyatnya Rasulullah. 3 hari rumahnya nggak ada makanan. Yang kadang buka pakai korma, sahur juga pakai korma. Rasulullah tuh sahur pakai korma, buka juga pakai sama. Saya juga sahur pakai korma, buka pakai, tapi pembuka habis korma putu mayang, habis putu mayang tahu, lontong, nasi, gitu itu. Korma iya cuma pembukaan doang, tapi Rasulullah emang untu-untunya kurma sahur, buka juga kurma. Ini beliau ini yang bakal belain kita nanti di hari kiamat tuh, yang begitu. Hidupnya bukan yang bermegah-megahan, yang bukan bersenang-senangan. Ustaz udah berapa minggu ngaji babnya kayaknya ngajarin kita miskin. Enggak, babnya bab zuhud, bukan bab miskin. Bab jangan terlalu cinta kepada dunia. Karena kalau kita lihat sejarah, Nabi ada kaya-kaya. Oh, bukan hanya ada, banyak. Nabi yang jadi pemimpin ada gak? Nabiullah Sulaiman itu kepemimpinannya itu nggak pernah orang sebelum dan orang setelahnya mirip-mirip atau menyamainya. Begitu pula kekayaannya, nggak pernah orang sebelumnya dan orang setelahnya menyamai kekayaan Nabiullah Sulaiman. Artinya secara eksplisit Allah ingin ngasih tahu, nggak apa-apa jadi orang kaya, orang Nabi jadi orang kaya. Nggak apa-apa jadi pemimpin, orang Nabi ada yang jadi pemimpin kok. Nggak apa-apa, tapi jangan terpicut dengan itu. Ini bab zuhud
ngajarin kita supaya tarik buru-buru ketika hati kita sudah mulai miring kepada dunia. Girah zaman dunia, kejar terus dunia, kekayaan, harta. Diingetin. Katanya suri teladan ente Nabi. Katanya contoh kehidupan ente Rasulullah. Nabi kayak gimana sih? Hidupnya Nabi seperti apa sih? Berarti Nabi gak pernah senang? Oh, Nabi senang. Awal-awal nikah Nabi itu kalau pernah. Ketika dia melamar dan memaharkan Khadijah binti Khuwailid, itu bukan sedikit uang yang dikeluarkan, bukan sekedar seperangkat alat sholat, bukan. Itu dalam sebuah buku saya pernah baca, nggak kurang dari 60 miliar kalau dihitung-hitung. 60 miliar mahalnya. Zaman sekarang ada yang 3 miliar di Surabaya nih, kakek-kakek. Pak beritanya baca kan? Ada kan? Rasulullah 60 miliar kaya, tapi kekayaannya yang membuat dia terlena dengan dunia. Luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat lain kita temukan cerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika wafatnya di rumah istri-istrinya nggak ada makanan kecuali gandum kasar yang dengannya para istri Nabi makan. Nggak ada makanan yang wah, nggak ada peninggalan-peninggalan yang hebat, yang layak, nggak ada. Cuma ada gandum kasar yang kalau dibikin roti merah, seret kan roti kan kalau bahannya bagus, rotinya enak lembut ya. Tuh bangsa roti lau, makanya harganya rada mahal. Itu bahannya bagus. Coba roti tetot-tetot yang sore-sore itu, yang roti 2000 anget tuh, coba. Kenapa bisa harganya 2000? Karena bahannya juga yang standar. Itu yang ada di rumah Rasulullah ketika wafatnya. Gandum kasar. Coba orang kita kalau meninggal, bukan lagi gandum, beras masih ada, minyak masih ada, malamnya makan ada nasi bugan. Orang kita meninggal ada nasi bugan, ya kan? Ya Allah. Kadang kalau kita baca-baca tentang kesederhanaan Rasulullah SAW itu, malu kita nih, ya, malu. Terus kayaknya jauh banget gaya hidup kita dengan pola sederhananya Rasulullah. Rasulullah itu ada beberapa bajunya yang tambelan, dan tambelannya kelihatan karena mungkin beda bahan. Tambelan, mohon maaf kita jarang pakai baju tambelan.
Kita bolong dikit aja udah kamu pakai. Bolong dikit aja udah oke, lu nggak mau pakai bang, udah robek, bisa dijahit udah kagak enak. Kadang-kadang nih orang nih, saking mohon maaf ya, saking mungkin duitnya banyak. Ini kan kita lagi mau puasa mau lebaran nih, baju lebaran yang kemarin dia beli aja belum dipakai kan? Ya kalau sarung mah iya kali. Baju lebaran masih belum dipakai, masih numpuk di lemari. Baju kita sepenuh lemari, yang putih lain. Nih, yang biasa pakai koko putih, kayak Pak Haji biasa pakai koko putih. Saya tanya, koko putihnya punya satu apa lebih dari satu? Pak Haji, jujur aja jujur. Lebih dari satu kan? 2, 3. Kita kembali lagi. Koko putih kita aja lebih dari satu. Belum gamis, belum sarungnya. Kayak sarung kita tuh, kayak sarung udah stabilan nih. Kayak sarung udah berapa? Lebih 5 kan? Pasti. Yang belum dibukanya masih ada ya kan? Itu kita tuh. Cuma kalau kita mikir, la tus'alunna yawma idzin 'anil naim, itu bakal ditanya tuh sama Allah. Tuh kain dapat dari mana tuh kain tuh? Merek Wadimor. Kalau Wadimor dari Al Anwar. Itu yang sapir dari Riyadul Abidin. Beda masjid, beda merek. Bakal ditanya tuh gitu. Ini yang berat, la tus'alunna yawma idzin 'anil naim. Pakaian Rasulullah itu nggak lebih dari 4 atau 5 helai, nggak lebih. Kita dalaman aja lebih, dalaman kita aja lebih dari 4 helai. Jangan kata baju bagus. La haula wala quwwata. Kadang-kadang ya kita gimana ya gitu ya, sama dunia kayaknya masih rakus banget, padahal kita punya, kita melebihi punyanya Rasulullah. Tapi masih senantiasa rakus, masih senantiasa pengen lagi. Ini baju lebaran kita kan masih bagus nih, saya yakin baju lebarannya masih bagus yang kemarin. Ini besok mau lebaran, udah pikiran ya sama orang di rumah, kira-kira lebaran ini kita pakai baju apa ya, warna apa ya, model apa ya, tuh kopelan apa kagak gitu. Udah mulai ngerancang nih, nanti keterlambatnya tanggal berapa ya, tuh. Yang kemarin padahal masih bagus. Jarang lebaran kan baju jarang dipakai, baju bagus. Paling buat kondangan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Selanjutnya wa an Amr bin al-Haris akhi Juwairiyah bint al-Haris ummul mukminin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Haris yang merupakan saudara dari Juwairiyah bint al-Haris, salah satu istri Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Berarti ini iparnya Nabi. Ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman wala dinaron. Tidaklah Rasulullah SAW ketika wafatnya, ketika meninggal dunia, meninggalkan dirham ataupun dinar, nggak ninggalin uang.
meninggal nggak ninggalin uang. Kadang orang kita jangan kata uang, tanah kuburannya udah ditentuin, tanah kuburannya udah di-DP-in. Hampir seluruh orang yang meninggal di lingkungan kita pasti punya uang simpenan ketika meninggal. Tapi Rasulullah nggak ada dirham, nggak ada dinar, nggak ada uang emas, nggak ada uang perak. Mungkin ada uang tapi bukan yang dinar, bukan yang dirham, uang receh mungkin. Meninggalnya Rasulullah nggak ada itu. Wala abdan wala amatan, nggak ada juga peninggalan berupa hamba, budak laki-laki maupun budak perempuan. Rasulullah nggak punya budak baik laki maupun perempuan. Nggak ada uang dirham, nggak ada uang dinar ketika meninggal dunia. Wala syai'an, nggak ada sesuatu pun illa baghlatahu al-bayda alladhi kana yarkabuha, kecuali keledainya yang berwarna putih yang senantiasa Rasul tunggangi. Cuma itu doang, nggak ada peninggalan lain. Ya mohon maaf banget ya, mudah-mudahan masih jauh ya Ustaz Agus misalnya meninggal dunia, bisa contoh meninggalnya kan motor, batu cincin, kan meninggalan dia, pusaka itu peninggalan tuh. Iya kan, pusaka masih ada tuh. Rasulullah nggak punya, kecuali keledai yang harganya juga keledai itu di bawah. Itu pun untuk keperluan Rasulullah kesana kemari. Mohon maaf ya, seojek-ojeknya tukang ojek, kalaupun dia meninggal dunia, peninggalannya bukan cuma motor doang, pasti ada yang lain. Ada TV-nya di rumah, ada HP-nya. Nggak cuma motor doang. Tapi Rasulullah meninggal dunia nggak ada apa-apa yang ditinggalin dari harta dunia. Wasilahu, dan senjatanya Rasulullah kalau berperang kemana-mana itu yang dibawa. Wa ardan ja'alaha libnis sabil shadaqatan, ada si tanah, tapi tanah itu bukan untuk Rasulullah, tapi yang Rasulullah jadikan untuk sedekah bagi ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Ada tanah yang ditinggalin Rasulullah, tapi bukan punya pribadi, dijadikan sedekah untuk ibnu sabil sebagai jariyah. Gak banyak yang ditinggalin Rasulullah. Gak kayak kita. Bahkan dalam riwayat lain kita temukan ada sahabat Nabi yang saking gak adanya, ketika meninggal dunia nggak ada kain kapan yang layak kecuali semacam selendang yang ngepres, kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Cuma itu doang, nggak ada lagi yang lain. Mungkin kalau menurut pandangan kita sengsara banget hidupnya di dunia, susah banget hidupnya di dunia, tapi ntar di akhirat paling dulu selamat dia.
Orang hartanya nggak ada, duitnya dikit, pertanyaan hisabnya ya sedikit. Kalau hartanya banyak, duitnya banyak, mobil ada, motor ada, rumah ada, penghasilan ada, siap-siap, pertanyaan Allah banyak. Tapi kita udah dengar nih Rasulullah kayak gitu tuh hidupnya, sahabat Nabi kayak gitu hidupnya. Kalau saya tanya nih bapak-bapak, pengennya kayak Rasulullah begitu apa pengen jadi orang kaya? Hah? Itu gimana? Ngajinya kemana, kesimpulannya gimana? Ini ngajinya bab zuhud, bab gak cinta sama dunia. Rasulullah hidupnya sederhana, sering kagak makan. Rasulullah meninggal nggak membawa dan meninggalkan apa-apa. Sahabat Nabi meninggal, ada di antara mereka yang kain kafannya nggak cukup. Kan begitu contohnya. Pertanyaannya, kita pengen kayak gitu apa pengen jadi orang kaya? Lo ngeles aja. Kaya Ustaz, yang penting ingat Allah. Ini babnya bab zuhud, bukan bab kaya. Tapi itulah yang namanya zuhud. Bukan berarti gak punya apa-apa. Bedakan zuhud dengan miskin. Ada orang yang sebetulnya kaya, tapi tampilannya sederhana. Ada gak? Ada. Saya punya kawan kaya luar biasa, minumnya cuma air putih. Saya tanya, ente kenapa minumnya cuma air putih? Habis kalau mau minum manis, diabetes naik. Jadi yang namanya zuhud, sekali lagi, bagaimana hidup kita nggak terlampau dunia mulu, gitu aja. Punya motor ya nggak apa-apa, punya mobil yang punya mobil ya silahkan. Punya rumah mewah, sekalinya pun memang udah waktunya punya rumah mewah, nggak dilarang. Tapi giliran sholat tetap sholat, giliran ngaji tetap hadir, giliran sedekah dikeluarin. Silahkan bersenang-senang dengan dunia, gak apa-apa. Bersenang-senang dengan dunia nggak dilarang. Tapi kesenangannya jangan melanggar aturan Allah. Kesenangannya jangan membuat lupa dari Allah, itu kuncinya. Silakan senang-senang ya senang-senang, giliran senang-senang, giliran ngaji, giliran sholat, giliran puasa. Jangan sampai kebablasan, pengen senang-senang terus. Giliran datang puasa, gua nggak mau, gua senang-senang, bablasan. Giliran datangnya waktu sholat, nggak mau, gua pengen senang-senang, itu kebablasan. Jadi belajar zuhud ini, hadis-hadis tentang zuhud memang harus diramu dengan kisah-kisah lain yang menceritakan bahwa zuhud itu bukan berarti hidup miskin. Karena kalau miskin semua sih, ya repot. Sahabat Nabi juga nggak miskin semua, yang kaya banyak, yang duitnya konglomerat gitu banyak. Ada yang memang Allah takdirkan miskin, ada yang memang Allah takdirkan kaya. Tapi yang kaya tetap zuhud, yang miskin jangan sombong. Kalau ada orang miskin sombong banyak, orang miskin sombong banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ya ulana mutabana nabi ma'alam tana rabbi alimna ma yanfa'una Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahhila wa bil khairi ya fattah fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kullana mubaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.